Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Just Spoil You. Drama ini mengisahkan tentang Zhongling, seorang artis manhwa muda dan cantik yang kembali ke Cina setelah 6 tahun akibat putus cinta dengan mantan kekasihnya Han Donglai. Nah, kepulangannya ini bertujuan untuk menyembuhkan diabetes yang diderita oleh anaknya Kle, namun secara tiba-tiba dia bertemu kembali dengan Han Donglai. Jadi 6 tahun yang lalu Zhongling dengan Han Donglai ini sempat berpacaran gitu, dan mereka itu kisahnya sangat manis sampai akhirnya ada yang menjebak Zhongling di sebuah hutan. Dia itu dikunci di dalam sebuah ruangan, dan pada hari itu sedang ada peringatan, jadi perkiraan cuaca itu sangat ekstrim gitu, dan BMKG menyarankan mereka untuk tidak keluar dari rumah gitu teman-teman. Nah, sedangkan si Zhongling ini terjebak di dalam hutan, dia itu kayak kehilangan arah, nggak bisa keluar dari hutan tersebut. Terus dia masuk ke dalam gubuk, kemudian dia dikunci dari luar gitu. Nah, Han Donglai ini mencari si Zhongling ini teman-teman, dan akhirnya ketemu dan mereka pun berusaha untuk keluar dari hutan sana. Nah, tanpa diduga di hutan itu terjadi kayak longsor gitu, jadi batuan-batuan besar itu mulai berjatuhan sampai akhirnya demi menyelamatkan Zhongling, Han Donglai ini terkena timpahan dari batu itu teman-teman, sampai akhirnya dia itu lumpuh. Nah, karena si Zhongling ini merasa sangat bersalah, dia tuh berusaha untuk melakukan apa aja demi kesembuhan si Han Donglai. Terus ada lagi yang namanya Xia. Xia ini sangat menyukai Han Donglai, terus dia menemui Zhongling. Dia meminta Zhongling untuk menjauhi Han Donglai, baru kemudian dia akan memohon kepada orang tuanya untuk menyembuhkan Han Donglai. Jadi orang tuanya Xia ini adalah dokter di rumah sakit tersebut gitu teman-teman. Karena kemakan omongan si Xia, Zhongling ini pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan, dan pada saat itu juga dia memutuskan si Han Donglai ini. Nah, si Han Donglai ini masih nggak terima, dia terus-terusan memohon gitu kepada Zhongling untuk tidak meninggalkan Han Donglai, tapi di sini Zhongling ini mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dan sangat menyakitkan hati gitu, dan tetap kekeh ingin meninggalkan si Han Donglai. Dia tuh tidak memberitahukan kebenarannya tentang perjanjian dia dengan Xia, namun dia langsung memutuskan secara sepihak gitu teman-teman. Nah, akhirnya 6 tahun kemudian si Zhongling ini mempunyai anak laki-laki teman-teman, namanya itu Kle, dan dia tuh menderita penyakit diabetes. Makanya si Zhongling ini kembali ke Cina lagi gitu. Nah, dia kemudian bertemu dengan Han Donglai, dan di sini Han Donglai itu masih sangat dendam banget gitu kepada si Zhongling. Nah, si Kle ini sebenarnya adalah anak dari Han Donglai, namun si Zhongling ini tidak memberitahukan fakta tersebut gitu teman-teman. Jadi sebelum mereka putus, sebelum Zhongling ini pergi, Zhongling ini tengah mengandung anaknya Han Donglai. Nah, kemudian si Zhongling dengan anaknya Kle ini tinggal di rumahnya si Han Donglai gitu teman-teman. Jadi si Kle ini kemudian waktu pertama kali bertemu dengan Han Donglai, dia itu langsung menyebut Donglai ini sebagai ayahnya gitu. Nah, mereka pun tinggal bersama bertiga. Nah, di situ si Donglai ini sempat mengalami pingsan gitu, dan Zhongling ini mengetahui bahwa pasca kejadian 6 tahun yang lalu, pasca kecelakaan yang menimpa Donglai ini imunitas tubuhnya tuh menurun. Jadi dia itu nggak bisa terkena dingin sedikit gitu, dia bisa langsung demam. Nah, ternyata dalang dibalik kecelakaan yang menimpa Donglai 6 tahun yang lalu itu adalah Xia. Jadi yang mengunci Zhongling di gubuk itu adalah orang suruhan Xia, dan akhirnya Donglai bersama dengan Zhongling dan juga ke orang tua Donglai ini mengetahui fakta tersebut. Nah, karena sudah merasa terpojokkan, Xia ini tanpa berpikir panjang mengambil pisau untuk membunuh si Zhongling, namun Donglai ini lagi-lagi menyelamatkan nyawa dari Zhongling. Makanya di sini Donglai yang ditusuk sama si Xia. Xia langsung kabur dan Donglai langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana langsung dilakukan operasi darurat gitu, dan selama beberapa hari Donglai ini masih tidak sadarkan diri, dan membuat si Zhongling ini sangat khawatir gitu teman-teman. Donglai juga sempat mengalami demam, terus dalam keadaan tidak sadar dia itu terus mengucapkan agar Zhongling ini tidak pergi meninggalkan Donglai. Di sini Zhongling ini langsung merasa bersalah, dia langsung mengingat kejadian 6 tahun yang lalu, di mana di sana si Donglai ini terus memohon kepada Zhongling untuk tidak meninggalkan dia, namun Zhongling seperti tidak mempunyai hati pergi untuk meninggalkan Donglai gitu teman-teman. Makanya di sini si Zhongling ini sangat merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan kepada Donglai, dan dia juga berjanji untuk tidak meninggalkan Donglai lagi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.